Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof hadir kembali dengan kisah Yu Legend, si anak SMA mantan tentara bayaran. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan ke halaman utama channel untuk melihat playlist Yu Legend dari episode pertama. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. Liam memberitahu, sepertinya 004 menyadari itu ketika Legend berhadapan dengannya, dan 004 mengatakan itu pada 002. Meskipun begitu, dia masih tidak bisa yakin 100% karena wajah Legend tidak terlihat sama sekali. Tapi, sepertinya 002 tidak akan mengabaikan ini. Liam lalu meminta maaf. Jadinya, dia berhadapan dengan 004 karena dia menyelamatkan 032. Namun, Legend tidak perlu mempermasalahkan itu. Tentu saja, itu adalah hal yang harus dia lakukan. Liam berterima kasih. Jika ada masalah lain, dia akan menghubunginya lagi. Lalu, Liam menutup teleponnya. 032 terlihat khawatir dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi ke depannya. 006 tidak tahu, tapi masalahnya adalah, katanya 002 mulai curiga. Dari semua orang yang ada, kenapa harus 002? 032 penasaran, bukankah mungkin saja itu malah akan lebih baik seperti 005? Tidak peduli betapa gilanya 002, dia sangat menuruti 001. Namun Liam tidak berpikir begitu, karena 002 yang paling marah tentang pengkhianatan 001. 032 juga tahu itu. Setelah mendengar 001 berkhianat, dia jadi gelap mata dan membunuh orang-orang di camp. Liam melanjutkan, 002 mengajarkan banyak hal pada 001. Pengaruhnya cukup besar pada 001, khususnya teknik bertarungnya. Tapi pada akhirnya nomor 001 yang diambil oleh Legend sekarang, dan dia menjadi pemimpin mereka. 032 bertanya, mungkinkah ini ada hubungannya dengan kekacauan yang dibuat anak-anak yang menghormati 002 saat mereka mendapatkan nomor? Liam mengiyakannya. Mereka tidak senang pada fakta bahwa mereka harus menerima 002 sebagai pemimpin mereka, dan bukan 002. Tapi dia tidak membuat banyak masalah dan mengakui 001 sebagai pemimpin. Mungkin itu sebabnya. Dibanding yang lain, sepertinya dia merasa paling dikhianati oleh 001. 032 membenamkan wajahnya dan bertanya pada kakaknya, apa yang harus mereka lakukan? Gara-gara 001 jadi terekspos, 001 yang belakangan ini mereka temui lagi terlihat sangat bahagia, sampai di titik di mana dia terlihat sebagai orang yang benar-benar berbeda dari yang dulu mereka kenal. Pasti 001 seperti itu karena sekarang dia hidup bersama keluarganya. Tapi karenanya 001 jadi terekspos karena menyelamatkannya. 032 merasa bersalah. Liam menyuruhnya berhenti. Walaupun dia menyalahkan dirinya sendiri, tidak ada yang berubah. Semua sudah terjadi. Dan 001 juga bilang bahwa menyelamatkannya adalah hal yang harus dia lakukan bagi 001. Menyelamatkannya adalah hal yang wajib dia lakukan saat ini. Legend sedang sparring dengan pengawal SW, namun dia tidak fokus sampai-sampai terkena pukulan di wajahnya. Bahkan pengawal itu tidak percaya dia baru saja mengenai Legend. Para penjaga lain juga keheranan melihat itu. Pelatih yang juga memperhatikan menghentikan mereka dan memanggil Legend. Bahkan si pengawal tadi sampai melihat tangannya. Pelatih bertanya, ada apa? Sepertinya Legend memikirkan hal lain selama pelatihan hari ini.
Legin meminta maaf. Pelatih mengingatkannya, tidak peduli seberapa hebat pun kemampuannya, dia tetaplah manusia. Walaupun dia adalah orang yang berhasil menyelesaikan semua tugasnya dengan sempurna, dia bisa saja kehilangan orang yang dikawalnya karena kelalaian sesaat. Bahkan dia bisa saja mati. Pelatih lalu menyuruhnya pulang lebih awal dan beristirahat. Tidak ada gunanya dia mengikuti pelatihan jika terus-menerus begini. Legin mematuhinya. Dia membungkuk lalu berjalan pergi. Sekyu bertanya padanya, apa ada masalah yang terjadi? Namun Legin menjawab, tidak ada apa-apa. Dia bergegas pergi ke ruang ganti. Di sana dia terduduk dan memikirkan perkataan Liam. 002 mulai curiga dia masih hidup. Legin kembali mengingat saat dia masih di camp. Hari itu dia dihajar oleh anggota lain sampai berdarah-darah. Namun Legin tidak peduli. Dia menerjang ke depan menjatuhkan lawannya, lalu meninju wajahnya habis-habisan. Tiba-tiba lehernya dikunci, membuatnya kesulitan bernafas. Dia lalu ditendang di perut. Tapi Legin melawan balik, menghantam kepalanya ke dagu salah satu anggota camp dan menarik kaki yang satu lagi, membuat lawannya terjatuh. Orang yang menghajarnya tadi terkejut bukan main saat Legin terbang dan menghantamkan lututnya. Sesaat kemudian, ketiga lawannya sudah tak berdaya. Dia berdiri terengah-engah. Seseorang mendatanginya. Dengan cepat, Legin berbalik meninjunya. 002 menahannya dan mengatakan bukan dia. Legin terkejut dan refleks mundur. 002 berkata lagi, padahal menurutnya bocah ini akan segera mati karena sangat lemah. Tapi ternyata dia bertahan cukup lama. 002 menasehati, jika ingin bertahan di tempat ini, dia harus gila seperti itu. Setelah mengatakan itu, dia pergi dari sana. Di suatu gudang terbengkalai, Liam berdiri di sana menunggu seseorang, dan orang yang ditunggu sudah datang. 005 bertanya apa maunya. Liam meminta maaf karena mendadak memanggilnya. 005 tidak ingin basa-basi dan langsung saja apa yang dia mau. Liam memintanya memberitahu di mana keberadaan 002 dan 004. Maya mengernyit. Jika dia tahu keberadaan mereka, 006 mau apa? Liam membalas, dia ingin membalas budi pada 001. Maya terkejut. Liam berkata ini sudah waktunya bagi dia untuk melunasi hutangnya selama ini pada 001. Maya tak percaya. 006 ingin mengurus orang-orang itu demi 001. Liam mengatakan alasannya. 001 baru mulai menjalani hidup seperti manusia pada umumnya, dan dia tidak bisa membiarkan 001 terusik. Maya berpikir sebentar, lalu memberitahu 006. Ada beberapa tempat yang dia perkirakan, tapi 006 tidak boleh pergi. Sangat berbahaya jika menghadapi orang-orang itu sendirian. Tapi Liam sudah tahu, itu sebabnya dia berencana menyerang mereka terlebih dahulu. Karena orang-orang itu mengiranya sudah mati. Mendengar itu, 005 kehabisan kata-kata. Di tempatnya, 005 masih khawatir dengan 006. Dia bertanya-tanya, apa mungkin 006 memberitahu itu tanpa alasan tertentu? Dia sudah memperingatkan. Itu sangat berbahaya. Juga itu bukan hal yang harus dilakukannya seraya mengekspos dirinya. Tapi 006 berkata, 005 juga sudah melihat 001 kan? Dia tidak bisa membiarkan kehidupan baru yang telah 001 dapatkan jadi hancur oleh mereka. Maya seketika teringat saat kakek mengajaknya makan malam bersama. 006 melanjutkan, ya, meski juga tahu bahwa itu sulit, tapi 001 terekspos setelah dia menyelamatkan 032. Suara bel pintu kamar menyadarkan 005.
Dia langsung waspada. Bel kemudian berbunyi. 005 mengeluarkan pistolnya, lalu mengendap-endap menuju pintu. Dia mengintip, namun orang di luar menyuruhnya berhenti, mengamati, dan memintanya membuka pintu. Ternyata 002 yang datang. Dia ingin berbicara sebentar dengan 005. Maya heran bagaimana bisa 002 ada di sini. Tapi dia tetap membiarkannya masuk. Maya berdiri di sana sambil menatap tajam. 002 heran kenapa dia terus berdiri dan menyuruhnya segera duduk. Tapi Maya tak ingin mendengar 002 melantur. Jika ada yang ingin dia katakan, cepat katakan dan dia bisa langsung pergi. 002 tersenyum dan setuju. Dia lalu mengatakan ada cerita menarik lainnya yang dia dengar. Sepertinya 005 juga harus mendengarnya. Maya lagi-lagi menyela. Hubungan mereka tidak sedekat itu sampai berbagi cerita menarik satu sama lain. 002 akhirnya berkata, katanya 006 masih hidup. Melihat 005 bereaksi, 002 tersenyum dan melanjutkan, bukankah itu menarik? Mulai dari 001 sampai 006. Orang-orang yang katanya sudah mati, tapi ternyata masih hidup. Maya masih terdiam. Sementara itu, Liam disergap di tempat persembunyian 002. Dia berlari dengan nafas tersengal dan luka di perutnya. Dia tidak menyangka mereka sudah menunggunya. Belum sempat beristirahat, dia kembali ditembaki, membuatnya harus mencari perlindungan. Liam mencoba membalas, namun baru satu tembakan pelurunya sudah habis. Mendengar suara klik, 004 tahu lawannya kehabisan peluru. Dia berjalan santai dan mengoloknya. Suara barusan itu rupanya 006 kehabisan peluru. Dia kaget sekali melihatnya di sini. Dia tidak menyangka ternyata 006 juga masih hidup. Liam begitu fokus sampai tidak menyadari seseorang datang dari belakang. Dan saat dia menoleh sudah terlambat. Seorang pria berbadan besar menerjangnya. Pria itu menguncinya, tapi Liam masih bisa melawan balik. Dia menyikut lehernya lalu membantingnya. Pria itu terhuyung-huyung sambil menutupi hidungnya yang berdarah. Liam akhirnya bisa melihat orang yang menyerangnya. 008. 008 tertawa. Dengan darah di wajahnya, tampangnya terlihat seram. Liam jadi penasaran melihat ini. 004 dan 008, kenapa mereka bersama? Flashback. Saat masih di camp, Legend baru saja dihajar, membuatnya batuk darah. 002 heran, bocah ini tidak punya tenaga dan juga kemampuan. 002 tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang. Tapi jika terus seperti ini, dia akan mati dalam waktu kurang dari setahun. 002 bertanya apa dia akan dibuang sebagai mayat. Perkataan itu membuat Legend marah. Dia melompat, menyerang. Namun 002 mendengkul perut Legend. Legend kembali menyerang dan 002 menghindari itu. Dia menangkap bocah itu lalu meninju wajahnya sekuat tenaga, membuat Legend terkapar di tanah. Sebelum pingsan, dia melihat senyuman 002. Legend terbangun, dia bermimpi buruk. Dia keluar dari kamar dan menemukan kakek sedang bersiap. Melihat cucunya bangun, kakek bertanya, apa dia terlalu berisik? Tapi Legend menjawab tidak. Dia balik bertanya, apa kakek mau berangkat kerja? Kakek mengiyakan. Legend lalu bertanya lagi, apa dia boleh pergi bersama kakek sampai halte bus? Kakek malah heran, kenapa Legend tidak kembali tidur? Dia beralasan sudah tidak mengantuk lagi. Saat sedang berjalan, kakek yang melihat sikap Legend menanyakan, apa dia ada masalah? Kakek mengatakan belakangan ini dia terlihat banyak pikiran.
Lejin tidak menjawab. Dia malah bingung. Bagaimana kakek bisa tahu? Kakek tersenyum. Apanya yang kakek bisa tahu? Kakek ia langsung tahu saat melihat wajah cucunya. Walaupun kakek tidak bisa tahu apa yang dia pikirkan. Dan bukan hanya kakek, tapi Dayun juga khawatir. Lejin tersentuh. Dulu di camp, anggota lain tidak pernah begini. Mereka malah takut dengannya. Meski sudah mengajarkannya semuanya, mereka masih tidak tahu apa yang dipikirkannya. Bahkan ada yang sampai merinding karena dia selalu tanpa ekspresi. Namun, menurut yang lain, itu salah satu keuntungan besar dalam melakukan pekerjaan ini. Mereka terus bertanya-tanya, apa yang dipikirkan 001? Apa bocah itu punya perasaan? Bahkan, untuk orang seperti mereka, bukankah dia terlalu ekstrim? Itu sebabnya dia dapat nomor 001. Kakek lalu berkata, kakek tidak bertanya lagi lebih jauh karena sepertinya dia punya alasan untuk tidak mengatakannya. Tapi jika Lejin butuh bantuan, dia tinggal bilang saja pada kakek kapanpun itu. Lejin tersenyum, dia akhirnya bisa memutuskan. Dia lalu mengiyakan kakek. 005 tidak mengerti. Apa maksud 002 mengatakan semua itu? Mengesampingkan semua, 001, apa kaitannya dengan 002? Soal 006 yang masih hidup. 002 menebak, sepertinya itu ada hubungannya dengan dugaan bahwa 001 masih hidup. Setelah dia mendatangi Mad Dog untuk memastikan bahwa 001 masih hidup, dia dapat laporan bahwa 006 yang dikira sudah mati mendatangi tempat persembunyian mereka. 005 tidak terkejut. Dia sudah menduga itu. 006 akan gagal. 002 melanjutkan, bukankah ini menarik? Orang yang katanya sudah mati muncul lagi dan mempertaruhkan nyawanya. Karena itu, dia yakin kalau 001 masih hidup. Mendengar itu, Maya menyuruh 002 mengatakan tujuan dia datang mencarinya. Apa alasan memberitahu semua ini padanya? 002 menjawab, dulu 006 sangat memperhatikan 001 dan 006 secara khusus. Jadi, sepertinya dia harus mengatakan ini padanya. Maya membalas, bukannya 002 yang lebih dekat dengan 001 dibandingkan dengan dirinya? Dia bahkan sampai gelap mata dan membunuh orang-orang yang mengatakan di awal bahwa 001 berkhianat. Mendengar itu, 002 menatap 005, tapi dia dibalas dengan tatapan yang sama. 002 lalu memutuskan untuk menghentikan basa-basinya. Dia akan bertanya belak-belakan. 005 sudah tahu kan kalau 001 masih hidup? Maya membantah. 002 tidak percaya dan memintanya mengatakan di mana 001 berada. Maya tidak menjawab. Dia mengeluarkan pistol dan menyuruh 002 pergi jika dia sudah selesai beromong kosong. Namun, 002 bertanya, apa 005 berencana membunuh 006 untuk melindungi pengkhianat itu? Pertanyaan itu membuat Maya teralihkan. 002 dengan cepat menyerang tangannya. Pistol seketika terlempar dan Maya terjatuh. Dia dengan cepat berdiri. Tapi 002 sudah bersiap menghantam lututnya. Untungnya, Maya bisa menahan serangan itu. Mereka berdua bertarung sengit. Namun 002 lebih unggul. Dia menangkap tangan Maya, mencoba melumpuhkannya, tapi tidak berhasil. Maya melepaskan cengkraman 002, lalu segera mundur. Mereka berdua terlihat serius. Tiba-tiba 002 tertawa dan mengatakan bahwa kemampuan 005 masih sama. Hari ini cukup di sini. Maya yang marah berkata, memangnya dia siapa sampai berhak menentukan itu? Namun sebuah titik merah mengarah tepat di dadanya. Seketika membuat Maya terdiam.
Di gedung sebelah, 016 membidik snipernya tepat di jantung 005. Sebelum pergi, 002 mengancamnya. Sebaiknya dia memberitahu di mana 001 berada. Sementara itu, Liam masih sibuk mengurus 008. Dia menertawakan lawannya yang mulai kelelahan. 004 memujinya. Ternyata kemampuan 006 sudah meningkat. Dia bisa bertahan selama ini melawan 008. Liam tersenyum pahit. Sayang sekali, jika lawannya 004 bukan 008, sepertinya dia sudah membuat 004 terkapar di lantai. Perkataannya membuat 004 kesal dan berkata jika bukan karena perkataan 002, dia sudah mati di tangannya. Liam malah balik mengoloknya. Sepertinya 004 masih jadi seekor anjing yang sangat mematuhi perkataan 002. 004 marah besar. Dia maju ke arah Liam dengan pisau di tangannya. Dan pisau itu menancap di perut Liam. 004 berkata sudah sejak dulu dia ingin membunuh 006 dengan tangannya sendiri. Di tempatnya, 032 sangat khawatir karena tidak mendapat kabar dari kakaknya. Dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba alarm pintu berbunyi seketika menyadarkannya. 032 melihat CCTV dan menemukan seseorang yang berjalan ke ruangannya. Dia adalah 001. 032 penasaran bagaimana Legend bisa datang ke sana. Legend menjawab karena dia tidak mendengar kabar dari 006. Melihat sampah kotak ramen di meja, dia menanyakan apa yang terjadi. Namun 032 jadi gugup dan tidak ingin menjawab. Legend memaksanya memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia tidak bisa menghubungi 006 lagi setelah 006 memberitahunya tentang 002. Ditambah, ekspresi 032 berbeda dari biasanya. 032 terlihat gelisah dan berkata dia juga tidak bisa menghubungi kakaknya. Legend bertanya lagi, sudah berapa lama sejak dia tidak bisa menghubungi kakaknya? 032 mengatakan sudah 3 hari. Seharusnya kemarin dia sudah pergi dari sini. Tapi karena dia khawatir, tiba-tiba ponselnya berdering. 032 dengan cepat mengangkatnya. Terdengar suara 005 dari sana. Dia memberitahu sepertinya 006 tertangkap 002. Mendengar itu, 032 terkejut dan bertanya apa maksud 005. Kakaknya tertangkap oleh 002. Ekspresi Legend yang mendengar itu seketika berubah. Ya, maka berakhirlah kisah hiu Legend pada hari ini. Minprof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.